Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala imamil muttaqin wa sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana. Allahumma razuqna al-ikhlas fi kulli qawl wa 'amal. Allahumma ja'al ma nata'allamuhu wa nu'allimuhu khalisan li wajhikal karim mujiban liridwanika ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka shawaban wa sadadan wa ikhlasan wa taufiqa wa husna khatimah ya rabbal alamin ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan menjaga kita semua dari berbagai kejelekan di dunia dan di akhirat. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung membahas matan di antara matan-matan ilmu-ilmu yang ditulis dengan singkat dan terasa berkahnya dari dulu hingga zaman kita sekarang. Yang akan kita bahas adalah matan Al-Waraqat fi Usulil Fiqh, ya, Al-Waraqat yang ditulis oleh Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullahu taala. Sebagaimana yang sudah diketahui insyaallah oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, matan Mukhtasar ini, kitab yang sangat singkat ini, ditulis dalam ilmu usul fiqh. Tujuannya untuk kita penuntut ilmu pemula bisa mengetahui gambaran apa itu ilmu usul fiqh sebagai tapakan yang pertama agar kita lebih memahami maksud dan tujuan dari nas-nas syar'i. Kita mengetahui tujuan atau murad Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya, dalam kitabnya yang Al-Azim, dan kita juga mengetahui maksud sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penulis memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, iktidaan, mencontoh Allah Subhanahu wa taala yang memulai surat-suratnya dalam Al-Qur'an dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Al-Bara'ah atau surat Bara'ah. Surat At-Taubah tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga mencontoh Nabi kita Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW memulai surat-suratnya, risalah-risalahnya yang dikirim ke raja-raja ketika itu untuk mengajak mereka masuk ke dalam Islam dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketiga adalah mencontoh para ulama, yang mana para ulama adat mereka adalah memulai risalah atau tulisan-tulisan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata Al-Imam Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala, hadhihi al-waraqatu, di sebagian cetakan, sebagian nuskhah, naskah, setelah Bismillahirrahmanirrahim ada Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu ila akhirih. Tapi cetakan yang kita gunakan adalah cetakan yang diteliti oleh Syekh Al-Qasim
Imam Masjid Nabawi, dan hasil penelitian beliau adalah setelah Bismillahirrahmanirrahim langsung hadhihi al-waraqatu. Hadhihi al-waraqatu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, al-waraqat itu adalah artinya lembaran-lembaran kertas. Isyarat bahwasanya apa yang akan ditulis oleh beliau ketika itu adalah sesuatu yang singkat, ya, bisa dibaca sekali duduk. Yang berisi apa? Beliau mengatakan tashtamilu ala ma'rifati fusurin min usulil fiqh, yang berisi ma'rifah fusulin min usul fiqh, ma'rifah pengetahuan tentang fusul itu jamak dari fasal, artinya pasal, ya, pasal-pasal, pasal-pasal min usul fiqh, dalam ilmu usul fiqh. Bahwasanya isyarat bahwasanya apa yang akan disampaikan beliau itu tidak mencakup semua pembahasan pasal-pasal usul fiqh, akan tetapi sebagian saja pasal-pasal dari usul fiqh, sebagian saja, tapi sebagian yang paling penting dan yang utama. Wadzalika lafdhun mu'allafun min juz'aini mufradaini. Wadzalika itu maksudnya ke usul fiqh maksudnya, ya. Wadzalika maksudnya usul fiqh adalah lafdhun mu'allafun min juz'aini mufradaini. Dia adalah lafaz yang terdiri dari tersusun dari dua bagian mufrad, usulun dan fiqh, atau usul dan al-fiqh. Ahaduhuma usulun wal akharu al-fiqh. Usul itu jamak dari aslun, ya. Artinya asas. Asas, sebagaimana bahasa Indonesia asas artinya apa? Pondasi. Yang kedua al-fiqh. Al-fiqh itu arti secara bahasa adalah faham, ya, faham, pemahaman. Akan tetapi secara istilah dia adalah ilmu fikih, ya. Secara singkat adalah ilmu fikih yang kita ketahui. Usul, pondasi, ilmu fikih. Kemudian Syekh rahimahullah mengatakan fal aslu ma yubna alaihi ghairuhu. Asal itu adalah sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Pondasi, ya. Kita sudah menerjemahkannya pondasi dan tidak berbeda dengan apa yang didefinisikan oleh penulis. Karena beliau mengatakan al-usul yaitu pondasi, maka beliau mendatangkan juga definisi lawannya pondasi, al-far'u. Ya, al-far'u artinya cabang. Ma yubna ala ghairihi, ya, cabang-cabang itu dibangun di bawah di atas pondasi. Wal fiqhu, ya, adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Yang tadi kita ketahui fiqh secara lugah itu maknanya faham. Nah, beliau rahimahullah taala mendefinisikan fiqh secara istilah syar'i, Dia adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Pengetahuan tentang hukum-hukum syariat, ya, berarti kita tidak sedang membicarakan hukum alam, misalnya hukum matematika, hukum fisika, ya, hukum logika, bukan. Akan tapi yang pembahasan kita adalah hukum syariat, yang mana hukum syariat ini diketahui dengan cara allati tariquha al-ijtihad. Tariquha itu jalan. Jalan mengetahuinya adalah dengan ijtihad, dengan istinbat. Kemudian beliau mengatakan wal ahkamus syar'iyyatu sab'atun. Ya. Hukum-hukum syariat itu ada 7.
Sebenarnya ada banyak ya, tapi beliau sebutkan yang paling penting untuk pemula. Sekali lagi, penting untuk pemula. Yang pertama adalah al-wajib. Al-ahkam, hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat ada 7. Yang pertama al-wajib. Yang kedua al-mandub. Yang ketiga al-mubah. Yang keempat al-mahdhur. Yang kelima al-makruh. Yang keenam as-sahih. Yang ketujuh al-batil. Perhatikan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ketujuh ini bisa dibagi menjadi 2 bagian secara umum. Ada yang disebut dengan hukum syar'i, hukum taklifi maksudnya. Hukum hukum taklifi itu apa? Hukum taklifi itu yang 5 awal ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Wajib sampai makruh itu disebut dengan hukum taklifi. Dia status hukumnya yang kita ketahui. Wajib, mandub, mubah, mahdur, makruh. Kemudian yang kedua adalah hukum yang 5 yang awal ya. Hukum yang 5. Yang kedua adalah hukum wad'i. Al-hukum al-hukmu at-taklifi, al-hukmu al-wad'i. Hukum wad'i itu apa? Hukum sahih atau dan batil. Dia sah atau dia sesuatu itu hukumnya batil. Jadi ada 2 yang disebutkan, walaupun ulama menyebutkan hukum wad'i itu ada sampai 11 ya. Di antara yang kita ketahui syarat ya, syarat atau begitu juga illah, begitu juga mani'. Seorang perempuan, laki-laki dan perempuan wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Akan tetapi perempuan ada kalanya haram melaksanakan sholat 5 waktu. Karena ada apa? Karena ada mani', yaitu haid, ya, datang bulan, seperti itu. Kemudian kita wajib sholat zuhur ketika sudah datang syaratnya. Itu apa? Syarat wajib sholat zuhur adalah tergelincirnya matahari dari atas kita ya. Zawal syams, seperti itu. Ada yang lain seperti syarat kita sebutkan untuk pengetahuan saja, akan tetapi yang setidaknya Bapak Ibu ketahui adalah 7 yang disebutkan oleh penulis. Syarat, illah ya. Illah itu seperti apa hukumnya mengkonsumsi narkoba ya, seperti ganja ya, naudzubillah. Dia haram karena ilatnya adalah memabukkan, iskar. Maka kita kiaskan memabukkan seperti minuman, seperti khamar ya. Minuman memabukkan. Itu yang disebut dengan illah. Syarat illah, sabab ya, mani. Syarat seperti toharah tadi ya, yang tadi disebutkan tergelincir matahari itu adalah sabab, bukan syarat. Syarat itu seperti kita haram melaksanakan sholat tanpa berwudu dalam keadaan berhadas. Seorang sengaja sholat dengan tanpa wudu, hukumnya batil, dan bersamaan itu juga dia berdosa karena dia sengaja, dan selainnya.
Al-wajib wal mandub wal mubah wal mahbur wal makruh. Ya. Yang pertama adalah al-wajib. Perlu kita ketahui Bapak-bapak Ibu semua rahimani wa rahimakumullah, wajib ini adalah istilahnya para fuqaha. Istilah al-fuqaha. Akan tetapi karena yang kita bahas ada ilmu usul fiqh, maka kita perkenalkan istilahnya para ahli usul. Mereka lebih menggunakan al-ijab. Al-ijab. Ya, bukan wajib, tapi al-ijab. Al-ijab itu lebih tepat. Adapun wajib itu hukum atau kesimpulan hukumnya. Ya. Sholat 5 waktu wajib. Itu kesimpulan hukumnya. Bukan ijab, tapi wajib. Begitu juga orang yang sudah memenuhi syarat-syarat mengeluarkan zakat, maka dia harus wajib mengeluarkan zakat mal misalnya. Bukan ijab. Tapi dalam definisi ini yang kita nilai adalah hukum fi dzatihi. Ya, sebelum hukum itu dinisbatkan ke perorangan. Al-ijab. Kemudian al-mandub, begitu juga al-mubah, begitu juga al-mandub. Istilah usulnya adalah an-nadab. Dan punya nama lain, ntar kita bahas satu persatu. Al-mubah, al-ibahah, al-mahdzur, al-hadhr, al-makruh, al-karahah. Al-ijab atau istilah fuqaha yang digunakan oleh Imam Haramain Al-Juwaini, al-wajib ya. Ma yuthabu ala fi'lihi, sesuatu yang yusab itu artinya diberi pahala. Ala fi'lihi, jika sesuatu itu dilakukan. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan dihukum kalau sesuatu itu ditinggalkan. Contohnya apa? Contohnya sholat 5 waktu. Secara zat ya, secara hukum asalnya adalah siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu, maka dia salah satu dari semua yang hukumnya wajib, pokoknya kita contohkan dengan sholat 5 waktu. Yang melaksanakan ini dia akan dapat pahala, dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan diancam dengan iqab bagi mereka yang meninggalkannya. Walaupun secara letterlek bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah paham bahasa Arab, mayuthabu ala fi'lihi itu dia sesuatu yang diberi pahala ala fi'lihi. Tapi kita terjemahkan lebih pas adalah dijanjikan pahala bagi mereka yang mengerjakan. Karena semua itu nanti apakah orang yang mengerjakan sholat zuhur semuanya berpahala? Belum tentu ya. Ada yang tidak, misalnya dia tidak meniatkan dengan ikhlas karena Allah ya, atau dia tidak sholat zuhur akan tetapi dia berhadas, maka itu tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa yu'aqabu ala tarkihi. Hukum asalnya adalah orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, meninggalkan zakat yang wajib bagi dia, meninggalkan haji bagi yang sudah mampu, dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salama wal afiyah. Akan tetapi fil haqiqah ya, keyakinan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang melakukan kabirah, melakukan dosa besar, itu
Hukumnya apa? Hukumnya tahtal masyiah. Tahta al masyiah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni, dan kalau Allah berkehendak, Allah akan hukum. Semua itu kembali ke hikmah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Kemudian al-mandub, ma yuthabu ala fi'lihi. Mandub, ya, ini istilah fuqaha kita sudah sebutkan tadi, dan istilah usulnya adalah an-nadbu. Nama lainnya as-sunnah, ya. Ada namanya al-mustahab, nama lainnya juga al-mustahab. Ada juga nama lainnya al-marghub fi, al-marghub. Ma yusabu ala fi'lihi, yang siapa yang mengerjakan dia akan diberi pahala. Ya, mirip dengan al-mandub di ta'rif yang al-wajib di definisi yang pertama, yusabu ala fi'lihi. Akan tetapi al-mandub ada tambahannya, yaitu wala yu'aqabu ala tarkihi. An-nadab, ya, la yu'aqabu ala tarkihi. Jika ditinggalkan dia tidak berdosa. Misalnya sholat duha, ya, jika seorang meninggalkan maka dia tidak berdosa, hukum asalnya. Akan tapi perlu diingat juga, jika seseorang meninggalkan sunnah karena menyepelekan, nah ini dia berdosa, akan tetapi bukan karena meninggalkannya, tapi karena keyakinan yang ada di dirinya, ya, menyepelekan dan lain sebagainya. Kemudian setelahnya adalah al-mubah, atau dalam istilah usul al-ibahah, ya. Ma la yusabu ala fi'lihi, sesuatu yang tidak diberi pahala jika dikerjakan, tidak diberi pahala dia, dan begitu juga dia tidak dihukum, diiqab jika dia meninggalkannya. Mubah, al-ibahah. Kemudian al-mahdhur, atau istilah usulnya adalah al-hadhr, atau nama lainnya adalah at-tahrim. Kalau al-mahdhur sinonimnya dalam istilah fuqaha adalah al-haram, ya. At-tahrim, ma yuthabu ala tarkihi, jika seseorang meninggalkannya maka dia berpahala jika ditinggalkan. Misalnya seseorang yang ketika berbincang-bincang dia ketahui misalnya temannya bergibah, ya, membicarakan orang lain yang tidak disukai, maka dia tinggalkan majelis itu, ya, supaya tidak ikut gibah, maka dia berpahala. Seperti itu. Apalagi dia lebih lagi mengharapkan, ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih lagi berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan diiqab bagi mereka yang melaksanakannya. Ghibah, ya, berbohong dan selainnya dari perkara yang muharramat. Yang kelima adalah al-makruh. Al-makruh, atau istilah usulnya adalah usul fiqh al-karahah. Al-karahah ma yuthabu ala tarkihi, yang diberi pahala jika ditinggalkan, wala yu'aqabu ala fi'lihi, dan tidak
dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala jika melaksanakannya. Contohnya bagi laki-laki ya, misalnya sholat berjamaah, dia sholat dengan bau badan misalnya. Ya. Kalau dia tinggalkan bau badannya dengan atau kita ganti misalnya laki-laki yang sholat jamaah tapi dia memakan basol atau thum ya, makan bawang merah atau bawang putih atau duren, maka ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kalau dia tinggalkan hal itu, dia tahu akan ada duren, ada makan makanan yang berbau bawang putih yang kuat, bawang merah yang kuat, ya. Dia tinggalkan makanan itu, makan yang lain dulu, nanti baru setelah selesai sholat baru memakannya, maka dia dapat pahala. Akan tapi kalau dia lakukan pun, dia tidak mendapat dosa. Kemudian kita masuk ke yang tadi hukum apa? Yang sebagaimana yang tadi disebutkan, 5 yang tadi adalah hukum taklifi. Yang kelima ini adalah hukum disebut dengan hukum taklifi. Yang 2 terakhir disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, dia adalah as-sahih wal batil. Kedua ini masuk kategori al-hukum al-wad'i. Ya, al-hukmu al-wad'iyyu. Yang pertama adalah as-sahih. Didefinisikan oleh penulis ma yata'allaqu bihin nufudz wa yu'taddu bihi. Sesuatu yang dikaitkan dengan an-nufudz. An-nufudz itu pelaksanaan atau sudah terlaksana ya. Bisa kita terjemahkan supaya mudah dimengerti. Sesuatu yang dikaitkan apakah sesuatu itu sudah terlaksana wa yu'taddu bihi, dan sudah dihitung, sudah terhitung. Yu'taddu itu sudah terhitung. Dia punya qimah, punya harga. Maksudnya apa? Maksudnya as-sahih itu jika sesuatu dihukumi sahih, dia ada asar. Ada asar asar yatarattab. Asar yatarattab. Asar yatarattab ada dzalik. Dan menjadi tujuan orang yang melakukannya. Contohnya apa? Contohnya adalah akad jual beli ya. Misalnya akad jual beli. Kalau jual beli itu sudah dihukumi dengan sahih, maka yatarattab ala dzalik, berkonsekuensi, efeknya adalah barang itu berpindah ke pemilikan. Barang berpindah ke pemilikan, maka si penjual tadi tidak mempunyai hak apa-apa lagi atas barang tersebut. Dan si pembeli sudah dikatakan akadnya itu sahih, dia harus membayar biayanya ya, sesuai dengan kesepakatan. Begitu juga dia boleh melakukan apa saja dengan barangnya. Ya. Bisa dijual lagi, ya. Bisa dipinjemin ke orang lain, bisa digadai, dan selainnya. Begitu juga kita contohkan akad nikah ya. Akad nikah. Kalau nikah itu sudah disifati dengan hukum sahih, sah, ke bahasa kita ya, sahih, maka asar yatarattab ada an-nikah atau al-maqsud yatarattab ada nikah, sudah
terjadi atau sudah dibolehkan. Contohnya apa? Dia sudah suami menjadi mahram istrinya, ya. Boleh bersafar bersama, boleh berduaan, dan lain sebagainya. Begitu juga maharnya yang sudah disebutkan ketika akad harus diserahkan, dan lain sebagainya. Yang mana itu adalah maksud dari pernikahan. Kalau ibadah, ibadah dikatakan dia sahihah, ya, sahihah. Maksud dari ibadah apa? Maksud dari ibadah adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala wa imtithalan bi amrihi, ya. Asarnya adalah pahala, dan ini yang kita harapkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya asar dari ibadah adalah maksudnya kalau dikatakan sahih dia tidak perlu mengulang mengulang sebagaimana orang, untuk lebih jelas lagi, sebagaimana orang yang melakukan suatu ibadah tapi tidak memenuhi syaratnya. Misalnya orang sholat tanpa wudhu, ya, tanpa wudhu. Apakah dia dihukumi dengan sahih? Tidak. Dia disifati dengan hukum batil. Maka dia harus mengulangnya dengan wudhu. Seperti itu. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu paham ya dengan apa yang dijelaskan. Kemudian wal batil ma yata'allaqu bihi nufud wa la yu'taddu bihi. Ini adalah depannya ada la-nya sini. Jadi adalah lawannya dari sahih tadi. Kalau tadi akad jual beli, kita asarnya adalah, efeknya adalah, hasilnya adalah barang berpindah kepemilikan, maka kalau akadnya batil dia tidak berpindah kepemilikan. Begitu juga akad nikah, ya. Jika tidak sesuai dengan syarat, ya, syaratnya misalnya tanpa wali, ya, nikah tanpa wali, maka asarnya tadi, ya, tidak terjadi, ya, tidak menjadi mahramnya, tidak boleh berduaan dan lain sebagainya. Dan ibadah baru saja kita contohkan dengan orang yang sholat tanpa wudhu, maka dia tidak dapat pahala dan hukumnya dia harus mengulang dengan wudhu. Barakallahu fikum. Kemudian wal fiqhu, penulis berpindah pembahasan dengan istilah-istilah, ya, dari halaman 30 ini adalah istilah-istilah yang digunakan para ulama, ya, dan akan sering kita jumpai, ya, seperti kosakatanya, ya, kosakata khusus dalam ilmu usul fiqh, walaupun ulama-ulama lain juga menggunakan kosakata ini. Wal fiqhu akhassu minal ilmi. Fikih ini ntar insyaallah sering kita jumpai. Wal fiqhu akhassu minal ilmi. Kata Imamul Haramain rahimahullah ta'ala, fikih itu lebih khusus dari ilmu. Fikih lebih khusus dari ilmu. Maka beliau menjelaskan apa itu ilmu kalau begitu. Wal ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi. Pengetahuan tentang sesuatu sesuai dengan kenyataannya, ya. Ala ma huwa bihi. Kita mengetahui segala sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Kenyataannya di kehidupan. Wal jahlu tasawwuru syai' ala khilaf ma huwa bihi. Kemudian penulis mendatangkan lawan katanya, antonimnya, al-jahl, kebodohan. Tasawwur syai' menggambarkan sesuatu menyelisihi
ala khilaf ma huwa bihi, menyelisihi kenyataannya. Kalau begitu dia menyangka menyangka sesuatu akan tapi kenyataannya tidak seperti yang ia sangka. Maka ini sebagian ulama menambahkannya dengan al-jahlu al-murakkab. Jahlu al-murakkab. Dan ada al-jahlu al-basit. Sebagian ulama al-basit. Kalau al-jahlu al-basit ini misalnya Zaid ditanya, Zaid tadi Muhammad pakai baju merah atau pakai baju biru? Dia katakan tidak tahu. Nah, maka ini dinamakan dengan al-jahlu al-basit. Tapi kalau si Zaid tadi mengatakan tadi si Muhammad pakai baju biru dan kenyataannya Muhammad pakai baju merah, maka ini disebut dengan al-jahlu al-murakkab. Seperti itu. Al-ilmu ad-daruri. Kemudian setelah mendefinisikan ilmu, kemudian lawan katanya, dan ditambahin dengan kata-kata ad-daruri. Penulis mengatakan wal ilmu ad-daruri. Apa itu ad-daruri? Al-ilmu ad-daruri secara bahasa kita adalah pengetahuan yang kita ketahui secara aksiomatis. Yang diketahui secara aksiomatis. Maksudnya apa? Tanpa kita bersusah payah, tanpa kita ta'ammul, tanpa kita menelitinya, kita sudah ketahui. Didefinisikan oleh penulis malam yaqa' an-nadharin wastidlal. Tanpa membutuhkan lam yaqa', tanpa jatuh, maksudnya adalah tanpa membutuhkan an-nadhar wal istidlal, ya. Tanpa penelitian, tanpa berpikir, ya, kita sudah mengetahuinya. Contohnya apa? Kal ilmil waqi' bi ihdal hawasil khams. Sebagaimana ilmu yang terjadi, yang kita ketahui bi ihda, dari salah satu indera kita yang 5. Ihda al-hawas, hawas itu panca indera, al-hawas al-khams itu panca indera, allati hiya, yang mana dia adalah as-sama', yaitu pendengaran, al-basar penglihatan, wasyam penciuman, wadzauk indera perasa dengan lidah, walamas, ya, indera meraba. Semua yang kita ketahui dengan panca indera itu disebut dengan ilmu ad-daruri. Pengetahuan yang kita ketahui secara aksiomatis tanpa membutuhkan penelitian. Kita pegang, dekatkan tangan kita ke api atau ke kompor yang sedang menyala, nggak usah mikir, kita tahu itu panas, ya. Begitu juga melihat, kita melihat Zaid terjatuh, maka kita tidak perlu meneliti apakah Zaid jatuh atau tidak. Dengan penglihatan kita mengetahui bahwa Zaid terjatuh. Begitu juga mendengar dan lain sebagainya. Kemudian contoh ilmu-ilmu yang didapat secara daruri, secara aksiomatis, ada juga ilmu tawatur. Selain panca indera ada at-tawatur. Dia adalah khobar jamaah katsirah. Yastahilu tawatuhum alal kadhib. Kabar orang banyak, jamaah yang banyak, maksudnya orang banyak. Kabar yang kita dapati dari orang-orang ya. Yang mana kumpulan orang ini mustahil bersepakat atas suatu kebohongan. Contohnya kabar yang seperti apa yang dimaksud dengan para ulama ini yang dinamakan dengan tawatur adalah misalnya kabar
bahwasanya ada negara yang namanya negara Jepang. Ya. Tidak ada orang yang mengingkari bahwasanya ada negara di dunia ini namanya negara Jepang. Gitu juga negara namanya Jerman. Ya. Seperti itu. Ada kepala negara namanya misalnya siapa? Uh, kepala negara namanya Malik Salman, ya, Raja Saudi. Ada kepala negara Indonesia namanya Pak Joko Widodo, ya, dan lain sebagainya. Kemudian setelah membawa definisi al-ilmu, kemudian menambahnya dengan ilmu daruri, kemudian ada macam yang kedua, al-ilmu al-muktasab. Al-ilmu al-muktasab atau lebih masyhur dengan nama al-ilmu an-nadhari. Dia adalah sesuatu yang ma yaqa'u an-nadhari nusilal. Ilmu yang diketahui dengan cara nadhar, penelitian, dengan pandangan dan penelitian. Wan nadharu definisikan di sini. Apa itu nadhar? Nadhar adalah al-fikru fi halil mandur fihi. Dia adalah proses pemikiran, proses penelitian terhadap sesuatu yang diteliti supaya menyingkap hakikat dari apa yang dia teliti. Al-mandur fihi. Wal istidlal, tadi ada nadhar, wal istidlal. Istidlal apa? Istidlal artinya tolabut dalil. Ya. Dalam bahasa Arab, semua kata-kata yang depannya ada alif, sin, sama ta, itu maknanya yang masyhur adalah, yang sering kita dengar adalah bermakna tolab. Ya. Istighfar, maka tolabul maghfirah, meminta ampunan. Maka istidlal, dia adalah tolabut dalil. Nah, dalil itu apa? Wat dalilu huwa al-mursyidu ilal matlub. Dia adalah al-mursyid, yang mengarahkan kepada sesuatu yang diminta. Jadi al-istidlal adalah meminta petunjuk, ya, yang menunjukkan ke sesuatu yang dia inginkan. Wadhan adalah tajwizu amrayni ahaduhuma adhar minal akhar. Dhan itu adalah, kalau bahasa kita adalah keraguan, atau bukan keraguan, penyangkaan, sangkaan. Nah, penulis Al-Waraqat, Imam Al-Haramain rahimahullah ta'ala mengatakan, adhannu tajwizu amrayni ahaduhuma adhar minal akhar. Dia jadi, kalau keyakinan itu ini 100%, ya, ini 0, ini 100, ini gini ya, 100 pakai bahasa Indonesia, maka dia itu antara 50 sampai 100, ya. Antara 50 dan 100 itu adhan. Ahaduhuma adhar, karena dia katakan ahaduhuma adhar, maka dia lebih ia yakini dari apa yang lawan yang ia sangka. Wasyakku tajwizu amrayni. Nah, ini yang kita terjemahkan dengan keraguan. Kalau syak itu tajwizu amrayni la maziyata li ahadihima al-akhar. Jadi dia ini 100%, maka dia benar tepat ada di 50% keraguan. Kemudian Syekh sampai kepada pembahasan ta'rif usul fiqh. Faslun wa usul fiqh turuqul fiqhi ala sabilil ijmal wa kaifiyatul istidlal biha. Usul fiqh itu secara istilah syar'i maksudnya, dia adalah turuqul, kalau karena sebelum yang tadi kita bahas usul fiqh, dia adalah pembahasan secara lughah, ya, secara bahasa. Nah, Syekh sekarang menjelaskan secara istilah syar'i. Dia adalah
turuqul fiqhi ala sabilil ijmal wa kaifiyatul istifadati wa kaifiyatul istidlali biha. Dia adalah jalan untuk mengetahui hukum-hukum fikih ala sabilil ijmal. Turuq al-fiqh itu maksudnya adalah adillah. Ya. Karena jalan kita untuk mengetahui fikih itu apa? Sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, ad-dalil. Kita butuh dalil. Dalil jamaknya, bentuk pluralnya adalah adillah. Turuqul fiqh ala sabilil ijmal. Tapi ditambah di sini ala sabil ijmal. Secara umum. Contohnya, insya Allah Bapak-bapak dan ibu-ibu semakin paham dengan diberikan contoh. Dalil secara ijmal itu contohnya Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma'. Ya. Ini adalah dalil secara mujmal. Al-Quran boleh digunakan, bahkan wajib digunakan untuk berhujjah dalam beragama. Ya. Maka dia sebagai dalil secara mujmal. Begitu juga As-Sunnah. Begitu juga Al-Ijma'. Adapun lawannya, yaitu lawannya mujmal adalah secara tafsil. Lawannya mujmal itu tafsil. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa aqimus shalah. Atau firman Allah Subhanahu wa taala kutiba alaikumus shiyam. Maka wa aqimus shalah dia adalah dalil untuk wajibnya salat lima waktu. Begitu juga wa kutiba alaikumus shiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya kan? Nah, itu adalah dalil secara tafsil. Akan tetapi secara mujmal, secara umum, maka dalilnya adalah yang kita sebut dengan Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma'. Kemudian, wa kaifiyatul istidlal biha. Maka usul fiqh juga itu bagian yang satu. Kemudian bagian kedua dari usul fiqh adalah wa kaifiyatul istidlal biha. Apa itu? Nah, dijelaskan oleh penulis. Wa makna qaulina, makna perkataan kita, kata penulis, wa kaifiyatul istidlal biha, dia adalah tertibul adillah fit taqdim wa ta'khir, atau yang disebut oleh para ulama dengan qawaid istinbat, qawaidul istinbat, cara untuk menyimpulkan suatu hukum dari takdim atau takhir, apakah dalil ini dikedepankan atau dikebelakangkan, ya, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan qawaidul istinbat. Wa ma yatba'u dzalika, begitu juga yang beriringan dengan qawaid istinbat atau tartibul adillah, dia adalah ahkamul mujtahidin. Ini adalah bagian ketiga. Hukum-hukum tentang mujtahid. Bagian ketiga dari hakikat usul fiqh, ya, hakikat dari usul fiqh. Siapa yang wajib berijtihad, siapa yang bahkan haram untuk dia berijtihad. Begitu juga lawannya ijtihad, taklid. Siapa yang haram untuk taklid, siapa yang bahkan hukumnya wajib untuk taklid. Ya. Begitu juga siapa yang hukumnya boleh dia berfatwa, dan siapa hukumnya yang hukumnya dia harus minta fatwa atau mustafti. Insyaallah ini pembahasan terakhir kita sebelum 1 jam, ya. Kemudian setelah ini Syekh menjelaskan bab-bab yang akan secara umum Syekh menjelaskan bab-bab yang terkandung dalam usul fiqh. Yang pertama, faslun. Pertama adalah aqsamul kalam. Syekh mengatakan, wa min abwabi usul fiqh, di antara bab-bab pembahasan ilmu usul fiqh adalah aqsamul kalam. Ya, aqsamul kalam itu seperti pembagian kalam.
pembagian kalam. Kalam itu sebagaimana kalam itu adalah kalam yang kita ketahui ya. Sautun wa harf, dia adalah berupa suara ya, terdiri dari huruf-huruf yang kita lafazkan. Adapun jika kita tidak lafazkan, maka tidak disebut dengan kalam. Aqsamul kalam, dia misalnya ada haqiqah sama majaz ya. Haqiqah contohnya singa di hutan, maka singa di situ maknanya adalah singa yang kita ketahui ya, singa di hutan. Adapun kita katakan fulan seperti singa di podium, Zaid seperti singa di podium, maka dia bukan singa sungguhan, akan tetapi dia masuk ke dalam majaz. Maksudnya adalah Zaid ya, karakternya di podium adalah pemberani dan lain sebagainya. Kemudian juga al-amru wan nahyu. Pembahasan kita adalah dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah ya. Dan semua dalil-dalil itu muaranya ke Al-Quran dan Sunnah. Al-Ijma' juga dia harus punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Qiyas dan lain sebagainya muaranya ke Al-Quran dan Sunnah. Nah, di Al-Quran Sunnah itu ada perintah dan ada larangan. Maka kita perlu mengetahui mana kalam Allah Subhanahu wa taala dan kalam Rasulullah SAW yang berupa yang menunjukkan perintah dan mana yang menunjukkan larangan. Kita perlu atau wajib mengetahui hal tersebut supaya kita bisa menyimpulkan hukum atau memahami kesimpulan hukum yang diberikan oleh para ulama. Kemudian juga al-am wal khas. Al-amru wan nahyu, seperti contohnya kutiba alaikumusiyam. Ya, kita contohkan tadi kutiba alaikumusiyam. Telah dituliskan atas kamu untuk berpuasa. Telah dituliskan maksudnya di situ, telah dituliskan atas kamu maksudnya adalah al-amru, untuk berpuasa. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Ya. Dan walillahi 'alan nasi hijjul bait, dan manusia diperintahkan untuk melaksanakan haji kepada Allah Subhanahu wa taala di Baitullah ya. Kita ketahui dari jika kita mengetahui apa yang disebut dengan amar, apakah ini masuk ke amar atau tidak. Begitu juga an-nahi, larangan. Wala taqtulu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan lempar dengan tanganmu dirimu itu ke sesuatu yang binasa. Wala taqrabuz zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan dekati zina. Wala taqrabu malal yatim. Perintah Allah Subhanahu wa taala atau larangan Allah Subhanahu wa taala, jangan dekati mal, harta anak yatim. Kemudian al-am wal khas. Kita dalam melihat nusus-nusus syar'i, melihat Al-Quran dan Sunnah, mentadabburi kalam Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan jumpai nanti apa yang dia masuk ke umum, apa yang dia masuk ke khusus. Umum itu punya sigoh tersendiri, khas pun juga seperti itu. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal asri, demi al-asr, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu dalam kerugian. Innal insana, apakah manusianya itu manusia hanya di Arab atau jami' manusia, keseluruhan manusia? Maka jawabannya kita ketahui dengan memahami bahwasanya innal insan di sini al memberi faidah umum, am ya. Maka maksud Allah Subhanahu wa taala adalah semua manusia.
Maka setelahnya illal ladzina amanu. Di situ ada illa. Nah, illa ini termasuk dari khos, pengecualian, dikhususkan. Dari hukumnya tadi umum, manusia semuanya kerugian, maka dikhususkan suatu kelompok manusia oleh Allah Subhanahu wa taala yang beriman, ilal ladzina amanu wa amilus solihat atau wasobil haq atau wasobis sabr, seperti itu. Wal mujmal, mujmal itu yang hukumnya ketika uh, secara secara yang nampak itu belum jelas hukumnya. Wal mubayyan atau al mubayyin juga. Al mubayyin ini yang mentafsirkan al mujmal, menjelaskan al mujmal. Wal af'al, af'al ini maksudnya adalah af'al Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan af'al sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah boleh kita berhujjah, ya, beragama atas dasar af'al Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perilaku atau perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya? Itu nanti dibahas lebih panjang lebar pada pertemuan selanjutnya insyaallah ta'ala. Kemudian juga nasikh wan mansukh, hukum-hukum yang menghapus hukum sebelumnya. Contohnya adalah tahrimul khamr. Pada awalnya itu khamr itu tidak dilarang secara langsung, akan tetapi eh, bertahap, ya, bertahap. Maka orang yang berdalil bahwasanya boleh meminum khamr asalkan tidak dalam keadaan sholat atau tidak dalam akan melaksanakan sholat, maka tidak boleh haram berdalil seperti itu karena hukumnya sudah mansuh, ya. Nasikh dan mansuh ini pasangan. Nasikh itu yang menghapus hukum mansuh, seperti itu. At-ta'arud, ta'arud ini jika kita ketemui dalil yang nampak pada kita bahwasanya dalil itu berseberangan atau berlawanan. Wal ijma, ijma itu kesepakatan para ulama, para mujtahid atas suatu hukum. Wal akhbar, akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, khabar-khabar, hadis-hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al qiyas, qiyas itu menyimpulkan suatu hukum dengan menyamakan hukumnya dengan hukum yang sudah tertera atau termaktub dalam nas Al-Quran atau Sunnah. Al-hadhar wal ibahah tadi kita telah bahas secara singkat. Wa tartibul adilah juga sudah kita ketahui secara singkat, yaitu qawaid istinbat, tata cara untuk beristinbat. Wasifatul mustafti, wasifatul mufti dan mustafti, sifat-sifat siapa itu mufti, siapa itu orang yang boleh berfatwa, siapa orang yang bertanya, istafta, ya, mustafti. Wa ahkamul mujtahid, hukum-hukum orang yang berijtihad. Naqif ila hada, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan sinkronus berikutnya. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, semoga apa yang telah dijelaskan bisa dipahami dan semoga apa yang kita luangkan waktu kita dari segala di tengah-tengah kesibukan kita bisa berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita pelajari bisa kita amalkan lillahi taala dan bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Untuk pertanyaan, tafadhol jika masih ada waktu. Apa yang tidak dipahami, tafadhol untuk ditanyakan. Untuk ilmu-ilmu yang disifati dengan ilmu alat, ya memang pembahasannya seperti ini, ya, sedikit atau bisa jadi membosankan, ya, tidak seperti, karena ilmu itu ada, kalau bisa dibagi, para ulama membaginya menjadi dua, ilmu goyah dan ilmu alah. Nah, yang kita pelajari ini adalah ilmu alah, ya, ilmu alat. Seperti bahasa Arab juga ilmu alat, usul fiqh seperti itu. Begitu juga kalau nanti ada kesempatan belajar mustalah hadis atau ulumul hadis, itu terasa seperti itu membosankan, ya. Begitu juga
ilmu usul tafsir itu membosankan pada asalnya. Akan tetapi itu yang menjadikan kita naik martabah kita menjadi dari thalabul ilmi pemula menjadi thalabul ilmi di atasnya sedikit ya. Sedikit dan semakin dekat kita ke derajat para ulama yang bisa mentadabburi nusus Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun ilmu goyah itu ilmu yang bisa langsung kita amalkan ya. Ustadz menjelaskan bahwasanya makna hadis ini itu 1, 2, 3, 4 bisa kita amalkan langsung. Seperti itu. Ustaz Afwan, ada pertanyaan titipan. Seberapa penting belajar ilmu alat ini, Ustaz? Seberapa penting? Pertama, kalau kita ingin tafaqquh fid din, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya, Allah akan pahamkan dalam agama, maka ini termasuk juga apa yang harus ia lakukan adalah tafaqquh dalam ilmu alat. Karena contohnya, misalnya kita tidak mempelajari ilmu alat, maka kita tidak akan lepas dari belenggu apa yang disebut dengan taklid. Ya. Maksudnya adna martabah seseorang itu kan dalam ilmu itu taklid. Semakin kita punya meningkat ilmu alat kita, setidaknya kita bisa membedakan atau memahami ucapan para asatidah kita, para masyayikh kita dengan pemahaman yang benar. Seperti itu. Dan memang jalannya panjang seperti itu. Karena misalnya kalau kita yang bahkan berbahasa Indonesia ya, kita tidak akan terlepas dari pandangan ustadz kita yang menerjemahkan sesuai dengan apa yang dipahami oleh ustadz kita. Seperti itu. Kita mentaklid hasilnya dari hasil terjemahan ustadz kita. Maka orang yang menginginkan lebih memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan muradullah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dan sesuai dengan apa yang diinginkan Rasulullah SAW dalam sabdanya, maka mau tidak mau dia harus belajar dan tidak wajib untuk langsung paham seperti itu. Karena di antara cara memahami itu atau di antara kesulitan belajar itu ada dua. Salah satunya adalah karena baru kita jumpai hal yang seperti ini, ilmu yang baru kita jumpai. Dan itu didapati oleh orang yang sudah paham maupun yang belum paham. Ustadz kita pun pernah mengalami apa yang kita rasakan. Pertama kali belajar, pertama kali mengenal istilah, tidak paham. Tapi dengan terus belajar, insya Allah semakin bertambah ilmu tersebut. Karena ini di antara ilmu yang tidak terasa perkembangannya. Tidak sebagaimana kita mempelajari misalnya ahkamu thaharah, hukum-hukum thaharah, syaratnya ini, wajibnya ini, ya, rukunnya ini, sekali pertemuan atau dua kali pertemuan, 3 pertemuan kita ketahui, kita ingat-ingat cukup. Adapun ilmu alat dia berkembang sedikit demi sedikit. Barakallahu fikum. Insyaallah, jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Silakan teman-teman yang lain barangkali ada yang ingin ditanyakan.
sudah cukup sepertinya Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bisa disimpan nanti kalau biasanya seperti itu ya. Nanti ketika kita murojaah lagi, murojaah sendiri maksudnya, muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu diantara faidah dari yang Anda dapat dari teman Anda yang rajin ya, Insya Allah. Bikin notes, ya. Khususkan notes pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal. Jangan dibiarkan. Nanti ada majal atau kesempatan bertanya, ditanyakan. Seperti itu. Semua pelajaran. Ntar tinggal ditandain, ini pelajaran fikih, pelajaran akidah. Dan itu diantara uslub supaya kita bertambah semangat belajar juga, bertambah ilmu kita itu dengan bertanya, melihat suatu permasalahan yang sudah dijelasin, mungkin kita kira kita paham semuanya, akan tapi setelah kita ulangi pandangan kita berpikir, nanti ketemu pertanyaan-pertanyaan yang iskal bagi kita, dan itu butuh penjelasan. Ya, barakallahu fikum. Langsung ditutup saja Ustaz sama Ustaz. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.